Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tokoh yang luar biasa. Masih anak muda, kemerah-merahan dan elok parasnya, namanya Daud. Dan inilah di depan kita ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan membaca ayat Alkitab yang terdapat dalam Samuel 1 ayat 17. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 47. Saya akan membacakan ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para allahnya?" Orang Filistin itu mengutiki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan masih belajar tema stand tall, berdiri teguh. Jadi berdiri teguh adalah tetap berdiri teguh, tidak pernah goyah, tidak tergoyahkan dalam komitmen, prinsip dan keyakinan. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi, yaitu olahraga bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang sangat disukai orang Indonesia. Dan Indonesia ini mempunyai atlet-atlet bulu tangkis. Coba tampilkan. Siapa yang kenal ini ya? Ini adalah Taufik Hidayat. Tapi ada rahasia kesuksesan dari atlet bulu tangkis. Ternyata mereka bukan hanya mengandalkan soal skill atau kekuatan, tetapi mereka diperlukan juga kemampuan mental yang kuat, yaitu mental mereka harus kuat. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau mereka kecapean, kelelahan di lapangan, tidak mungkin mereka akan memenangkan pertandingan. Makanya diperlukan mental yang kuat, ya. Ini Taufik Hidayat, dia juara luar biasa, untuk dia mengantongi beberapa gelar ya. Ini Taufik Hidayat, dia mendapat medali emas di Athena, mendapat medali emas di Olimpiade Athena. Kemudian dia juga mendapat juara dunia, juga dia memenangkan SEA Games, ASEAN Games, Indonesia terbuka, luar biasa, dia mendapat banyak gelar ya. Sekarang dia adalah Wamenpora, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Ternyata PB Jarum mengatakan mereka melakukan latihan fisik dan dibarengi latihan mental supaya para atlet ini memiliki kekuatan mental. Jadi harus kuat secara mental ya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih teguh berdiri sampai saat ini? Kita masih berdiri teguh sampai saat ini karena kita percaya ada Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mengalami beberapa tekanan ya saat ini. Bahkan saya sebelum menyampaikan firman ini, saya dalam keadaan sakit, tapi saya percaya Tuhan sudah pulihkan total saya.
Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya masih berdiri tempat ini semua karena kekuatan yang Tuhan beri di dalam hidup saya. Kita belajar dari kisah Daud. Daud adalah anak bungsu, anak dari Isai. Jadi Isai ada 8 orang anak. Tapi Daudlah yang mendapat kasih karunia. Dia dipilih Tuhan, dia diurapi Tuhan menjadi raja. Katanya Daud kenapa ya? Alkitab mencatat Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah orang yang menaati Tuhan. Luar biasa ya. Itu dicatat dalam Alkitab. Makanya Daud dipilih Tuhan. Dia dipersiapkan untuk menjadi raja. Dia akan menggantikan Saul. Daud masih muda, masih kemerah-merahan dan elok parasnya. Tapi dia mendapat anugerah Tuhan. Dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Luar biasa ya. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Bulan ini kita diajarkan satu tema yang luar biasa. Stand tall, tetap berdiri teguh. Dalam situasi apapun, dalam tekanan apapun, Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara untuk tetap berdiri teguh. Berdiri teguh, percaya sungguh-sungguh bahwa kita bisa melewati tekanan demi tekanan setiap persoalan beban hidup. Seperti lagu tadi bilang, cocok memang satu spirit ya. Lagu itu bilang, yang hilang ditemukan. Aduh, luar biasa karena masih ada kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kita percaya dan yakin apapun yang sedang menjadi Goliat sampai saat ini kepada kita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Makanya kita masih tetap berdiri teguh sampai saat ini. Kita masuk di dalam poin yang pertama yaitu penyertaan Tuhan. Mari lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud sangat berani untuk maju berperang, karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Dia mampu mengalahkan Goliat karena dia percaya ada penyertaan Tuhan. Dia bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia yakin dan percaya Tuhan menyertai dia. Amin. Berbeda dengan bangsa Israel dan berbeda dengan beberapa orang Israel dan Raja Saul. Mereka mundur ketika mereka mendengar ada Goliat, ada raksasa. Mereka mundur. Tetapi Daud tidak memilih mundur, saudara-saudara. Dia memilih maju karena dia yakin dan percaya dia bisa menaklukkan Goliat karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak menghadapi Goliat seperti yang bangsa Israel hadapi, tapi masih ada Goliat di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketakutan dengan masa depan kita, ketakutan dengan masa depan anak-anak kita. Kita memiliki kekhawatiran tentang bagaimana sesudah kita pensiun nanti. Kita memikirkan tentang ekonomi kita. Mungkin itu yang menjadi Goliat saya dan saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata bahwa ada penyertaan Tuhan. Jangan takut. Kita pasti bisa menaklukkan setiap Goliat di dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Dan kita percaya juga apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu. Seperti Daud, dia memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Itulah yang membuat Daud berdiri teguh. Itulah yang membuat Daud mampu untuk maju, untuk mengalahkan Goliat. Mampu untuk melawan Goliat. Karena dia sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Daud dipercayakan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Bagaimana musuhnya datang, singa dan beruang, tetapi dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa dia juga bisa akan menaklukkan si Goliat, si raksasa itu. Karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Kita jangan takut saat-saat ini. Kita yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan buat kehidupan saya dan saudara. Kita jangan pernah mundur dari pelayanan. Jangan pernah mundur dari kasih karunia Tuhan. Kita percaya ada penyertaan Tuhan. Amin.
Kalau sampai saat ini kita masih dipercayakan Tuhan, jangan remehkan itu. Jangan pernah mundur. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan semua untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semua itu. Amin. Jadi poin yang pertama kita belajar sama-sama itu, ada penyertaan Tuhan sehingga Daud bisa mengalahkan si Goliat, mengalahkan si raksasa itu. Dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi inilah firman Tuhan, janji penyertaan Tuhan buat kehidupan saya dan saudara. Berbicara sungai-sungai, berbicara tantangan. Berbicara api, itu berbicara tekanan, berbicara pergumulan. Tapi kita percaya Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Ingat, ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita di tengah badai, dalam pergumulan. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan melepaskan setiap beban-beban hidup kita. Katakan amin. Ada penyertaan Tuhan, amin. Setiap apa yang sudah kita alami di masa lalu, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, masa-masa yang tersulit, dan Tuhan sudah bebaskan kita. Tuhan lepaskan setiap beban kita. Itulah yang membuat kita teguh berdiri sampai saat ini. Kita harus pegang benar-benar. Kalau Tuhan menolong saya dan saudara di masa lalu, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang, Dia tetap menolong kita sampai Maranatha. Katakan amin. Saya akan tutup poin pertama dengan satu quote. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Katakan kiri kanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Kita masuk pada poin yang kedua. Di sini terdapat satu ayat dalam 1 Samuel 17 ayat 42 yang tadi sudah baca, tapi saya bacakan kembali. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Dari sini kita tahu bahwa cerita Daud melawan Goliat, dia bisa memenangkan peperangan melawan Goliat itu karena penyertaan Tuhan yang Ibu sudah jelaskan tadi. Mungkin di saat sekarang kita sudah tidak lagi melawan Goliat secara fisik seperti orang Israel yang sejak dulu. Mungkin sekarang Goliat yang akan kita hadapi adalah semua keterikatan dosa seperti merokok, mabuk-mabukan atau judi online. Semua dosa-dosa itu yang terikat, itu yang menjadi Goliat atau hal yang susah kita lawan. Atau bisa jadi masa depan kita, karena kita belum bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Dari semua ketakutan-ketakutan itu kita bisa percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan seperti Daud, karena Tuhan pasti menyertai kita. Di sini terdapat satu ayat juga dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi untuk TYC anak-anak muda, jangan pernah menganggap diri kita rendah. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui kasih kita, melalui kesetiaan, melalui kesucian. Dalam perkataan kita bisa belajar sopan, menghargai orang lain, ramah berbicara, mengeluarkan kata-kata yang menguatkan, bukan gosip atau kata-kata yang mengucilkan orang. Dalam tingkah laku
kita bisa melakukan hal-hal baik, kita bisa jujur, bertanggung jawab dan berusaha maksimal dalam setiap hal yang dikerjakan, belajar tepat waktu, rendah hati dan tidak memilih-milih teman. Di dalam kasih kita bisa menunjukkan kepedulian dan kasih dengan menolong teman atau menolong orang yang butuh pertolongan. Dalam kesetiaan kita bisa menghargai waktu, rajin belajar, suka membantu orang tua, setia dalam pelayanan dan pekerjaan yang diberikan untuk kita. Dalam kesucian kita menjaga diri dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, seperti contoh di kalangan anak muda sekarang, pesta miras, pornografi, narkoba, merokok, vape atau rokok elektronik, pergaulan bebas, dan kata-kata kasar. Saya mau bersaksi sedikit tentang perjalanan hidup saya setelah saya kehilangan sosok orang yang penting dalam hidup saya, yaitu ayah saya. Di saat 5 tahun yang lalu saya kehilangan ayah saya, dan di saat itu saya kehilangan arah. Saya mulai merasakan ketakutan-ketakutan dan intimidasi yang dari iblis yang sangat menyiksa saya. Dalam 5 tahun yang berjalan itu sangat sulit bagi saya, karena ketakutan-ketakutan itu membawa saya mengalami hilangnya pengharapan, sehingga saya terbawa dalam arus kehidupan duniawi. Saya sempat terlibat dalam pesta miras, merokok, dan perkelahian, sekolah tidak beres. Saya merasa hidup saya hancur di saat saya kehilangan sosok penting dalam hidup saya. Tetapi seiring waktu berjalan, saya bisa bertemu dengan orang-orang seperti Kak Ruth, Pastor Aaron, yang bisa mendekati saya dan membantu saya untuk membuka hati lagi untuk Tuhan. Saya mulai dari situ, saya mulai ada keinginan untuk berdoa pagi dan malam, baca Alkitab, mendengar renungan. Dan di saat itu saya melihat ke belakang bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Tuhan mungkin mengambil sosok penting dalam hidup saya untuk memproses diri saya, hingga saya bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan saya. Terima kasih. Anak muda adalah generasi penerus gereja dan bangsa. Kasihilah kami. Luar biasa ya. Seorang Tru yang hidupnya sudah diubahkan Tuhan sangat luar biasa. Paling semua anak-anak TYC terinspirasi ya dengan kesaksian daripada Tru. Dan kita masuk di dalam poin yang ketiga, yaitu Tuhan yang memberi kemenangan. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47, Tru boleh baca? Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Lebih dari sekedar Daud tahu kekuatannya, kemampuannya, tetapi Daud mengerti betul yang memiliki pertempuran itu bukan dia, tetapi Tuhan.
pertempuran itu bukan milik Daud tapi milik Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti akan memberikan dia kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang menjadi masalah kita sampai saat ini, berperang melawan apakah kita sampai saat ini, tapi kita yakin dan kita percaya kita bisa melewati semua itu karena Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi kita yakin dan percaya setiap peperangan kita apapun itu, pergumulan kita, pasti kita akan melewati semuanya, melewati lembah-lembah kekelaman. Karena kita yakin dan kita percaya Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Katakan kiri kanan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita bisa belajar juga dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan bagaimana mereka menjadi sangat takut ketika mereka melihat ke belakang bahwa bangsa Mesir dan tentara Mesir, Firaun mengejar mereka. Mereka menjadi takut. Makanya mereka itu beradu mulut dengan Musa. Mereka berargumen dengan Musa. Musa, kenapa kamu ganggu kami? Apakah di Mesir tidak ada kuburan lagi? Lebih baik kami bekerja pada orang Mesir ini daripada kami mati di padang gurun. Jadi ada ketakutan demi ketakutan daripada orang Israel. Tapi Musa kuatkan mereka, Musa hamba Tuhan yang lembut ya, dia kuatkan mereka. Jangan takut bahwa orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Bahwa Tuhan yang berperang bagi kamu dan kamu hanya diam saja. Katakan Tuhan yang berperang bagi kita dan kita hanya diam saja. Amin. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi bangsa Mesir dan bagi Firaun. Luar biasa ya. Bagaimana akhirnya Tuhan mencampakkan tentara terpilih daripada orang Mesir, Firaun dan rakyatnya. Tuhan campakkan ke dalam laut karena bangsa Israel bisa melewati tanah kering karena laut telah terbelah dua. Jadi mereka bisa berjalan di tanah kering. Jadi air sebelah kiri, air sebelah kanan itu jadi tembok mereka. Luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Mesir, kepada Firaun. Makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun, membuat Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kita lihat bagaimana pada akhirnya Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel sehingga bangsa Mesir, tentara terpilih Firaun mati terhantar di tengah-tengah laut. Itu karena perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita, lembah-lembah kekelaman yang kita hadapi saat-saat ini, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Sama seperti Daud ya. Kita bisa baca di rumah dalam 2 Samuel 8, di sana dicatat kemenangan-kemenangan daripada Raja Daud. Enggak usah baca di sini, tapi baca saja di rumah ya. Bagaimana kemenangan-kemenangan daripada Raja Daud. Firman Tuhan mengatakan bahwa kemenangan-kemenangan daripada seorang Daud itu bukan karena kuat dan hebatnya Daud, tetapi karena pemberian Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan, dapat lihat tegang. Haleluya. Jadi kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Apapun yang menjadi masalah kita sampai saat ini, kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Seperti saya juga, saya bersaksi sedikit, banyak ada tekanan-tekanan sedikit dalam kehidupan saya pribadi. Tapi saya percaya, saya selalu bawa dalam doa kepada Tuhan. Secara kuat saya tidak mampu Tuhan, tapi saya percaya dan meyakini Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Saya bisa melewati masa-masa tersulit di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya dulunya menghadapi hidup yang enjoy ya. Kita suami istri berdua, ada tantangan sedikit sih ya. Tapi kita
ada tenang sedikit dan kita ada kadang-kadangnya dalam rumah tangga kan ada berselisih paham ya sedikit-sedikit. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan seorang anak dan saya benar-benar berkata kepada Tuhan, Tuhan, anak ini adalah titipan Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa saya pasti bisa melewati lembah-lembah kekelaman ini. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupan anak kami. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya sampai jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran, tapi saya percaya Tuhan pasti akan memberikan saya kemenangan demi kemenangan. Seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita yakin dan kita percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita setia melayani Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita percaya, yakini bahwa masalah apapun yang terjadi di kantor, masalah dengan bos, masalah dengan teman, kita yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kita. Dan pastinya kita akan bisa melewati setiap masalah. Satu masalah lewat, satu masalah lagi datang ya tanpa diundang. Tapi kita percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita semua karena kita setia kepada Tuhan. Katakan amin. Saya akan tutup dengan satu quote dari Napoleon Hill berkata bahwa kemenangan selalu mungkin bagi orang yang menolak untuk berhenti berjuang. Jadi kita semua harus benar-benar berjuang, benar-benar percaya meyakini seperti olahragawan yang pelari ya. Nah mungkin kan dia berlari cuma sampai di tengah. Saya percaya dia berlari dari start sampai garis finish. Begitu dengan kita semua, kita harus percaya sungguh-sungguh. Jangan pernah kita berhenti dalam pertandingan iman. Kita harus yakin bahwa kemenangan sudah di depan. Jangan pernah mundur. Godaan apapun yang membuat kita mau lari dari Tuhan, mau mundur dari pelayanan, apapun itu, kita harus benar-benar berdiri teguh, tetap kuat. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Karena percaya musuh sudah ada di bawah telapak kaki kita. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar firman Tuhan dalam yang terdapat 3 poin, yaitu poin pertama penyertaan Tuhan. Daud memiliki keteguhan hati untuk percaya kepada Tuhan sehingga dia bisa memenangkan pertandingan dia melawan Goliat. Dalam poin yang kedua, jangan meremehkan anak muda. Di sini ditulis di ayat 1 Timotius 4 ayat 12 yang tadi saya bacakan, jangan menganggap remeh anak muda, tetapi jangan meremehkan kita sendiri orang muda karena kita muda, tetapi kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam poin yang ketiga, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberikan kita kemenangan ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ada Tuhan yang menyertai kita, hidup kita harus sejalan dengan apa kata Tuhan, sejalan firman-Nya seperti Daud. Tuhan yang selalu membuat Daud berhasil dalam berperang. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari semua jemaat saya undang.